Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jeffrey dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan mengenai hubungan industri internasional dan konteks kelembagaan global. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, ada masalah utama dalam hubungan industri internasional. Yang kedua, uni dagang dan hubungan industri internasional. Yang ketiga, tanggapan Serikat Perdagangan untuk MNE. Yang keempat, ada kode perilaku pemantauan praktek HRM di seluruh dunia. Yang kelima, mengelola sumber daya manusia di negara-negara lainnya. Masalah utama dalam hubungan industri internasional. Yang pertama yaitu kebijakan dan praktik hubungan industrial perusahaan multinasional. Karena perbedaan nasional dalam sistem ekonomi, politik dan hukum menghasilkan sistem hubungan industri yang sangat berbeda di seluruh negara. MNE umumnya mendelegasikan pengelolaan hubungan industri ke anak perusahaan asing mereka. Yang kedua, ada uni dagang dan hubungan industri internasional. Serikat pekerjaan dapat membatasi pilihan strategis perusahaan multinasional dengan 3 cara. Yang pertama, dengan memengaruhi tingkat upah sejauh struktur biaya mungkin menjadi tidak kompetitif. Yang kedua, dengan membatasi kemampuan perusahaan multinasional untuk memvariasikan tingkat pekerjaan sesuai keinginan. Dan yang ketiga, dengan menghambat atau mencegah integrasi global operasi perusahaan multinasional. Yang pertama, mempengaruhi tingkat upah. Meskipun pentingnya biaya tenaga kerja relatif terhadap biaya lain menurun, biaya tenaga kerja tetap memainkan peran penting dalam menentukan daya saing biaya di sebagian besar industri. Karena itu, pengaruh serikat pekerja terhadap tingkat upah sangat penting. Perusahaan multinasional yang gagal mengelola tingkat upahnya akan menderita kerugian biaya tenaga kerja yang dapat mempersempit pilihan strategis mereka. Yang kedua, membatasi kemampuan perusahaan multinasional untuk memvariasikan tingkat pekerjaan sesuai hati. Banyak negara sekarang memiliki undang-undang yang membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan penutupan pabrik, redundansi, atau program PHK kecuali jika dapat ditunjukkan bahkan kondisi struktural membuat kehilangan pekerjaan ini tidak terhindarkan. Yang ketiga, menghindarkan atau mencegah integrasi global operasi MNE. Dalam mengakui kendala-kendala ini, beberapa perusahaan multinasional membuat keputusan sadar untuk tidak mengintegrasikan dan merasionalisasikan operasi mereka ke tingkat yang paling efisien. Karena hal itu dapat menyebabkan masalah industri dan politik. Yang C, tanggapan Serikat Perdagangan untuk MNE. Yang pertama, ada Sekretaris Perdagangan Internasional atau ITS. ITS berfungsi sebagai konfederasi longgar untuk menyediakan tautan di seluruh dunia untuk serikat nasional dalam perdagangan atau industri tertentu. Sekretariat telah beroperasi terutama untuk memfasilitasi pertukaran informasi. Tujuan jangka panjang dari masing-masing ITS adalah untuk mencapai perundingan transnasional dengan masing-masing perusahaan multinasional dalam industrinya. Yang kedua, melobi untuk undang-undang nasional yang membatasi. Pada tingkat politik, Serikat Pekerja telah bertahun-tahun melobi untuk undang-undang nasional yang ketat di Amerika Serikat dan Eropa. Motivasi Serikat Pekerja untuk mengejar legislasi nasional yang terbatas didasarkan pada keinginan untuk mencegah ekspor pekerjaan melalui kebijakan investasi multinasional. Yang ketiga, regulasi perusahaan multinasional oleh organisasi internasional atau ILO telah mengidentifikasikan sejumlah prinsip terkait tempat kerja itu harus dihormati oleh semua negara, kebebasan berserikat, hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, penghapusan kerja paksa dan non-diskriminasi dalam pekerjaan. Yang integrasi daerah
Uni Eropa. Integrasi regional seperti pengembangan Uni Eropa telah membawa implikasi yang signifikan bagi hubungan industri. Yang pertama, ada masalah pembuangan sosial. Salah satu kekhawatiran awal terkait dengan pembentukan Uni Eropa adalah dampaknya pada pekerjaan. Ada kekhawatiran bahwa negara-negara anggota yang memiliki biaya jaminan sosial yang relatif rendah akan memiliki daya saing dan bahwa perusahaan akan mencari di negara-negara anggota yang memiliki biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Yang B, kode perilaku pemantauan praktek HRM di seluruh dunia. Masalah yang agak diabaikan dalam literatur di HRM adalah kebutuhan untuk memantau praktik HRM yang digunakan dalam berbagai konteks sosial, hukum, dan peraturan. Organisasi pemerintah atau LSM. Globalisasi perdagangan dan bisnis telah memicu debat yang sengit di dalam negara-negara nasional masing-masing dan seringkali dinyatakan dalam demonstrasi dan protes anti-globalisasi. Kegiatan kelompok-kelompok lingkungan seperti Greenpeace menyoroti bagaimana organisasi ini juga menjadi internasional. Yang selanjutnya ada mengelola sumber daya manusia di negara-negara lainnya. Yang pertama ada konsep offshoring dan kepentingan strategisnya. Bukan mengingat ketidakberesan ekonomi global, offshoring terus menjadi tren penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam ekonomi global. Pada bagian ini, kami akan memberikan penekanan khusus pada konteks negara tuan rumah yang merupakan penerima khas untuk kegiatan offshoring M&A. Untuk negara-negara offshoring ini, kami akan membahas implikasi HRM karena tren ini mengarah ke revolusi dalam pembagian kerja global antar muka baru muncul yang perlu dikelola. Yang kedua, offshoring dan IHRM di India. India telah membangun industri outsourcing proses bisnis perkembangan dan kompetensi masing-masing, infrastruktur, teknologi, dan kualifikasi, serta motivasi karyawan dianggap sebagai manfaat oleh investor dan mitra barat. Offshoring dan IHRM di China. China adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini adalah negara yang terkenal dengan manufaktur pasif. Meskipun biaya di sektor ini dilaporkan meningkat, saat ini gaji di China bahkan lebih rendah daripada di India. Yang keempat, merangkum masalah yang muncul. Peran yang mungkin untuk HRM, seperti yang telah kita lihat dari diskusi di atas, kegiatan offshoring bisa gagal. Alasan umum untuk ini termasuk kualitas produk atau layanan yang tidak memuaskan, masalah kontrol manajemen, pergantian staf yang cepat, dan masalah bahasa. Survei CIPD tentang offshoring dan peran SDM yang dilakukan ke lebih dari 600 perusahaan Inggris mengungkapkan bahwa keterlibatan Departemen SDM dalam keputusan dan proses offshoring terbatas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.